Nah, sekilas itu bisa kalian explore sendiri ya ini untuk ngebersihinnya. Kedua ada lagi yang namanya dust. Dust itu sebenarnya efek juga dari generator. Ini basic colornya warna coklat dikasih black mask. Nanti bakal dibahas cara bikin secara manualnya tanpa smart material. Terus ini dikasih generator. Ada yang namanya seed itu buat ngerandomin. Contohnya gini, yang karet tadi kita kasih seed. Seednya di mana itu karet? Nah ini dia. Bisa dirandomin, nanti dia berubah. Posisinya bisa berubah, ngerandom sendiri sampai yang menurut kalian enak aja. Nah ini ada gininya, kayaknya keren nih pakai yang ini. Terus next ada dust. Dustnya debunya kelihatan dari atas doang biar lebih kayak efek-efek senjata tua, bisa dimainin lagi. Tadi ingat di ambient occlusion sama curvature. Nah, curvature tuh masih ingat kan tadi lakukan di objeknya. Ini efek ini nggak bakal jalan ya kalau kalian tadi belum nge-back dari texture setting. Jangan lupa di back mesh maps. Terus untuk memperlihatkan lightingnya, bisa digeser-geser lightingnya pakai shift sama klik kanan. Nah, bisa untuk ngelihat materialnya udah sesuai sama keinginan apa belum dari geradakannya. Contoh ini kan karet ada lebih muncul dikit ya, ini seperti ini, ada kayak nongol kasarnya. Nah, terus kita coba shading yang grip. Kita coba pakai material ya, kita bikin dari awal. Grip kita mau materialnya karet. Kita bisa search saya rubber, ternyata nggak ada material rubber di sini. Kita pakai materialnya, ceritanya kita pakai plastik. Nah, plastiknya kan gini nih, kayak masih terlalu nonjol ya. Sesuai sama namanya plastik grey ini. Ada lagi plastik glossy pure, kita coba pakai ini. Yang bawahnya dihapus dulu. Nah, udah lurus. Jadi kayak senjata mainan. Karena materialnya kelihatan kayak dari plastik. Ini yang nggak kepake bisa di-delete dulu. Nah, si material ini bisa kita rubah caranya gimana dari base color. Contoh, warnanya saya maunya agak abu-abu agak tua ya, saturasinya berarti habis. Nah, segini. Terus mau saya kasih efek kayak ada lecet-lecetnya atau edge wear-nya, kita bikin fill layer. Fill layer itu udah langsung keisi lagi sama warna. Beda sama, ada dua nih, ada layer sama fill layer. Bedanya kalau fill layer itu nggak bisa kita cat ya, langsung nggak bisa nih. Kalau kita pakai layer, sama aja kayak blank canvas di Photoshop, bisa kita kasih warna sendiri. Kapan kita pakai fill layer, kapan kita pakai layer. Kalau kita mau ngecat, ngebrush sendiri, kita pakai add layer. Kalau kita mau langsung pakai generator, bisa langsung aja dari fill layer, biar nggak usah capek-capek ngebrush lagi. Nah,
Jadi ada dua kan, pertama yang plastik, yang di atasnya yang putih. Nah, kenapa kita bikin dua? Soalnya putih itu warna dasarnya benda yang kegesek. Kalian bisa ganti nanti jadi warna apapun, tapi intinya kita coba bikin namanya black mask. Nah, dia hilang. Kenapa hilang? Soalnya di masking sama warna hitam. Hitam itu berarti nggak ada. Si warna putihnya jadi nggak ada nih. Kayak di Photoshop sama di masking. Kalau kita masking putih, berarti ada lagi sini. Nah, ini maskingannya baru bisa kita warnain manual. Misalnya mau ada di sini baret-baretnya kegedean. Nah, seperti ini misalnya. Tapi kan agak ribet nih warnain kayak gini. Bisa kita langsung pakai generator, add generator, pilih generatornya metal edgeware. Wis, langsung keren kan? Langsung ada baret-baretnya nih. Bisa kita atur sheetnya sesuai yang kita mau. Misalnya masih kurang cocok, nah ini kayaknya keren. Kita atur macam-macam. Kita coba-coba di sininya. Nggak usah terlalu lebay sih edgeware-nya. Nah, kayaknya segini cukup. Ini triplanar bisa dipakai kalau menurut kalian UV kalian kurang cocok, dia bisa kayak kasarnya dia kayak bikin UV sendiri versi Substance. Tapi nanti ujung-ujungnya bakal di back lagi sesuai UV kalian. Jadi ini kayak cuman buat alternatif aja. Nah, ini bisa kalian atur-atur aja suka kalian. Ini scale ukuran grunge-nya. Semakin besar malah semakin kecil sih, agak aneh. Pakai 4 udah enak. Nah, ini ambient occlusion masking. Semakin kecil semakin ketara di objek-objek yang bersentuhan atau berkaitan dengan si grip ini. Ini kan kayak di perbatasan sini nih kalau kita mainin. Nah, gitu deh pokoknya. Mirip-mirip sebenarnya. Salah geser tadi. Nah, ini ya, ambient occlusion namanya. Kalau curvature, masih ingat tadi lakukan objeknya ya, semakin jelas. Sebenarnya kalau edgeware itu pasti dilakukan ya, soalnya jadi sering kegesek-gesek baret kan. Jadi dia ada edgeware. Nih udah, kita cek lagi material plastiknya. Ini untuk yang masih bingung, color height rough scatter normal metal, itu kalian mau ngaruhnya material ini di mana? Ini color berarti ngaruhnya di warna. Kalau dimatiin ya jadi nggak ada warnanya. Metal tuh metalness, reflektivitasnya. Udah gini. Terus misalnya menurut saya nih masih terlalu reflektif ya. Nggak cocok sama grip, biasanya grip nggak reflektif. Agak karet-karet gitu. Berarti metaliknya dikurangin. Sama roughness-nya agak digedein. Gini. Biar agak kayak plastik. Nah, ini sebenarnya edgeware-nya tuh bisa dibikin jadi ada nongol-nongol. Ini height-nya jadi baretnya jadi kayak ada kedalamannya. Nah, ini kalau height-nya nggak dinyalain dia nggak bisa.
nggak berfungsi fitur. Jadi kita nyalain aja, udah ya. Kalau kita geser-geser lightingnya, ada berasa kedalamannya, kayak ada masuk baret. Sekarang kita mau besinya dulu deh. Besinya ujung kita mau coba kasih apa ya, kuning juga mungkin, tapi plastik. Use stitch-nya kita matiin. Nah, gini. Terus lipatannya kita bikin lebih banyak lagi. Berarti di scale-nya kita gedein makin kecil. Nah, gini. Terus kayaknya intensitasnya agak tinggi rendahnya agak kurang ya. Bordernya kita kecilin justru. Pattern yang dikuatin. Nah, sekarang tinggal body. Bodinya saya coba kasih apa ya, kayak steel tank. Nah, ini kita pakai smart material namanya steel tank. Kita lihat ada apa aja di layer steel tank. Kita coba satu-satu nyalain. Paling bawah yang kosong nggak usah. Pertama base-nya ternyata dia warna hijau-hijau, agak tank banget lah ya. Terus ada bump-nya di sini buat yang kecil-kecil ini, detail tambahan. Kayaknya mau dibanyakin dulu nih additional bump-nya. Coba. Seperti ini. Projection setting ini buat digeser-geser ya. Tuh. Bisa kalian geser. Posisinya, rotasinya sama scale-nya. Terus bisa di random. Nah, kayak gini ceritanya. Terus ada stain noda. Ada noda di sini kelihatan samar-samar. Nggak usah terlalu mencolok. Terus ada rusty hello. Karat lagi. Karatnya kurang berasa ya. Kita tambahin. Terutama di bagian curvature. Banyakan. Udah kira-kira. Terus kita kasih ada layer debu. Dust nggak begitu berasa. Oh, ini dia. Cukup. Edgeware. Edgeware-nya kurang berasa.
Terus misalnya mau nambahin detail-detail tambahan bisa pakai add layer, taruh di luar grup. Terus di sini di kiri bawah itu ada hard surface. Misalnya kalian kayak mau nambah tombol-tombol khusus gitu tanpa harus bikin model, misalnya ceritanya saya mau ini circle button, kita rubah di normalnya, normal. Matiin dulu, jangan lupa colornya nih, kan ada, matiin. Nah itu dia jadi kayak ada efek, ada detail tambahannya. Contohnya kayak misalnya mau nambahin detail apa lagi ya, ini belum dirubah normalnya, gini. Terus tambah detail-detail kecil gini, sekreatif kalian aja. Kayak menurut saya body utamanya baret-baretnya kurang berasa, saya tambahin lagi, bikin pakai fill color, terus kasih black mask, bikin generator edgeware. Nah di random dulu, gini. Bagian sini terlalu kuat ya, mungkin curvature saya naikin dulu, udah mentok. Terlalu over, saya kurangin keseluruhannya segini. Nah ini bisa diakalin pakai cara add paint. Terus jangan lupa brushnya pakai yang scratch atau apapun terserah, bisa kalian coba-coba aja alfanya. Warnanya lupa dirubah jadi hitam. Ini over selera masing-masing. Ini ada garis ajaib nih, kelihatan terlalu fake ya kalau ada garis yang terlalu lurus kayak gini, harus dipecah lagi biar kelihatannya lebih alami. Ini masih terlalu bersih bodinya dibanding handle-nya. Kalau masih ingat caranya, add fill, karet warnanya coklat, berarti dirubah dulu jadi coklat. Kira-kira gini. Terus kasih black mask, generator, pilih dripping rush. Jadi ada efek karat-karatnya. Di random dulu sampai kelihatan enak. Efek karatnya kurang naik. Karat kan biasanya nongol ya, kasih aja dikit, tipis banget, jangan terlalu over, jangan yang kayak gini kayak jamur ya. Dikit aja, kelihatannya masih jadi kebanyakan. Dikurangin lagi spreadnya, dikurangin.
Pertama yang sisi kirinya tadi banyak banget. Udah. Nah, kalau udah di save, terus ini tips dari saya sih, kalau udah merasa oke, istirahat dulu, refreshing, jalan-jalan dulu keluar, terus udah 5 menit balik lagi, ntar pasti ngerasa ada yang beda dari hasil yang udah kalian bikin. Terus nanti direvisi lagi, kayak ada yang over atau ada yang terlalu kurang, baru kita lanjut tahap selanjutnya. Kalau dari yang saya kerjain, ini warna putihnya kelihatan terlalu ngeganggu. Kayaknya kalau lecet nggak sampai seputih ini, jadi mau saya rubah dulu si bodinya. Steel tank ini. Oh, ternyata di sini layer yang ini. Ini warnanya mungkin dibikin satu tone sama warna dasar base-nya body. Color pick aja hijau, tapi saya mau lebih satu red dan lebih tua, agak mudahin dikit nih. Nah, gini kayaknya. Terus bagian depan ngeganggu sih, kelihatan terlalu rapi. Bisa di pen lagi dikit. Lihat sisi sebelahnya, rasanya udah oke. Sisi sini rasanya udah oke sih. Langsung kita masuk step ketiga, export balik teksturnya ke Maya.